Pada masa yang sangat purba ketika alam semesta masih dipenuhi dengan keajaiban yang tidak terbayangkan, terdapat sebuah keresahan besar di kalangan para penghuni langit. Mereka menyadari bahwa meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, sosok mereka tetap bisa mengalami kelapuan dan kematian jika waktu yang ditentukan telah tiba bagi setiap makhluk hidup. Kerinduan akan kehidupan yang kekal abadi menjadi perbincangan hangat di setiap sudut istana kedewatan yang megah dan bercahaya indah menyilaukan mata. Semua entitas suci tersebut mendambakan sebuah rahasia yang dapat membuat mereka terbebas dari siklus kehancuran fisik yang selama ini menghantui pikiran mereka setiap saat. Tuhan Sang Pencipta alam semesta kemudian memberikan petunjuk bahwa terdapat sebuah cairan suci yang tersimpan jauh di dasar samudra yang sangat luas dan dalam. Cairan tersebut dikenal dengan nama Tirta Amrita, yang dipercaya mampu memberikan kehidupan abadi bagi siapa saja yang sempat meminumnya walaupun hanya setetes kecil. Namun, untuk mendapatkan air suci tersebut diperlukan sebuah usaha yang sangat luar biasa besar, dan tidak mungkin dilakukan oleh satu kelompok saja di jagat raya ini. Tantangan tersebut mengharuskan adanya kerjasama antara kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan yang selama ini selalu berselisih dalam setiap kesempatan yang ada. Para dewa kemudian memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan besar dengan kaum raksasa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sangat kuat dan perkasa pada zaman itu. Mereka menyadari bahwa tanpa bantuan tenaga besar dari kaum raksasa maka, upaya untuk mengaduk samudra susu yang sangat luas itu, akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Pertemuan tersebut berlangsung dengan penuh ketegangan karena kedua belah pihak memiliki rasa saling tidak percaya yang sangat mendalam sejak ribuan tahun yang lalu. Namun demi sebuah tujuan besar yakni mencapai keabadian, akhirnya kesepakatan untuk bekerja sama pun berhasil dicapai dengan berbagai syarat yang sangat ketat bagi kedua belah pihak. Kala Rahu yang merupakan salah satu raksasa paling cerdas dan ambisius, memperhatikan setiap detail pembicaraan tersebut dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh dengan rencana tersembunyi. Dia sebenarnya tidak peduli dengan kesejahteraan kaumnya melainkan hanya memikirkan cara agar dirinya sendiri bisa mendapatkan air suci tersebut untuk kepentingan pribadinya yang sangat luas. Ambisinya yang besar seringkali membuatnya lupa bahwa setiap tindakan yang didasari oleh keserakahan akan selalu membuahkan hasil yang sangat pahit pada akhirnya nanti. Meskipun demikian, dia tetap bersikap seolah-olah mendukung penuh kesepakatan tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan di mata para dewa dan pemimpin kaum raksasa lainnya. Langkah pertama yang dilakukan dalam misi besar ini adalah mencari sebuah alat pengaduk yang cukup kuat untuk mengguncang dasar laut yang sangat dalam dan misterius. Pilihan jatuh pada sebuah gunung yang sangat tinggi dan besar bernama Gunung Mandara yang terletak di sebuah wilayah yang sangat terpencil di muka bumi. Para dewa dan raksasa secara bersama bahu-membahu untuk mencabut gunung tersebut dari akar bumi yang sangat menghunjam dalam dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Suara gemuruh saat gunung tersebut tercabut terdengar hingga ke seluruh penjuru jagat raya, dan membuat seluruh makhluk hidup merasa ketakutan akan kekuatan yang sedang dilepaskan. Gunung Mandara kemudian diletakkan di tengah samudra susu yang sangat luas untuk digunakan sebagai tongkat pengaduk yang akan mengguncang setiap lapisan air laut tersebut. Namun gunung yang sangat berat itu mulai tenggelam ke dalam lumpur dasar samudra, karena tidak ada dasar yang cukup kuat untuk menopang beban yang sangat masif tersebut. Dalam situasi yang sangat kritis tersebut, Dewa Wisnu kemudian mengubah wujudnya menjadi seekor kura-kura raksasa yang sangat kuat untuk menopang dasar gunung tersebut di atas punggungnya. Dengan dukungan dari sang kura-kura raksasa, maka Gunung Mandara pun berdiri dengan sangat kokoh dan siap untuk digunakan dalam proses pengadukan yang sangat melelahkan. Untuk memutar gunung tersebut, mereka membutuhkan sebuah tali yang sangat panjang dan kuat, sehingga dipilihlah seekor naga sakti yang bernama Naga Basuki untuk melilit tubuh gunung tersebut. Kaum raksasa memegang bagian kepala naga tersebut, sedangkan para dewa memegang bagian ekor naga tersebut untuk menariknya secara bergantian dengan irama yang sangat sinkron. Proses penarikan tali naga tersebut menyebabkan gesekan yang sangat hebat sehingga menimbulkan hawa panas yang membakar, serta percikan api yang sangat menyilaukan di sekitar area pengadukan. Banyak makhluk laut yang merasa terganggu, namun proses tersebut tidak dapat dihentikan, karena demi mencapai tujuan utama yang sudah disepakati secara bersama sejak awal mula. Pengadukan tersebut berlangsung selama ratusan tahun, tanpa henti, hingga air samudra yang semula jernih berubah menjadi putih, seperti susu yang sangat kental dan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Kekuatan fisik para dewa dan raksasa benar-benar diuji hingga batas maksimal, karena mereka tidak diperbolehkan untuk berhenti sejenak pun sebelum cairan suci tersebut muncul. Kala Rahu tetap berada di barisan paling depan dengan tenaga yang seolah tidak pernah habis, karena bayangan akan keabadian telah membutakan rasa lelah yang seharusnya dia rasakan. Dia terus memantau setiap perubahan warna air laut dengan penuh ketelitian agar tidak kehilangan momentum saat
saat yang paling penting dalam hidupnya tiba. Setelah melalui proses yang sangat panjang dan penuh dengan perjuangan yang melelahkan, akhirnya berbagai macam harta karun mulai muncul dari permukaan samudera susu tersebut. Munculnya berbagai perhiasan indah dan makhluk ajaib, sempat membuat konsentrasi para peserta pengadukan menjadi terpecah, karena keindahan yang ditawarkan sangat mempesona. Namun mereka diingatkan kembali bahwa tujuan utama mereka bukanlah harta benda yang fana, melainkan air suci yang akan memberikan kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Ketegangan kembali meningkat saat permukaan air mulai menunjukkan pusaran yang sangat besar yang menandakan bahwa sesuatu yang sangat istimewa akan segera keluar dari sana. Tiba-tiba muncullah seorang tokoh suci yang membawa sebuah kendi emas yang sangat indah dan memancarkan cahaya yang sangat terang benderang ke segala arah. Di dalam kendi emas tersebut tersimpan tirta amrita yang selama ini mereka cari dengan susah payah melalui berbagai macam rintangan yang sangat berat dan berbahaya. Suasana yang semula penuh dengan kerjasama tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan persaingan, karena masing-masing pihak ingin menjadi yang pertama merasakan air suci tersebut. Para dewa dengan kecerdikan mereka berusaha untuk mengamankan kendi tersebut, agar tidak jatuh ke tangan kaum raksasa yang memiliki niat buruk bagi kedamaian jagat raya. Dewa Wisnu kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengatur pembagian air suci tersebut dengan cara yang dianggap paling adil bagi seluruh peserta yang sudah bekerja keras. Dia mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik jelita, untuk mengalihkan perhatian kaum raksasa, agar mereka tidak langsung menyerbu kendi emas tersebut. Dengan pesona yang sangat luar biasa, sang wanita tersebut berhasil membuat kaum raksasa terpaku, dan membiarkan para dewa untuk mengantre secara teratur terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kekuatan cahaya tetap memiliki keunggulan dibandingkan dengan kekuatan kegelapan yang seringkali merusak tatanan alam yang sudah ada. Kalarahu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata kaum raksasa lainnya mulai merasakan adanya sebuah kejanggalan dalam proses pembagian air suci yang sedang berlangsung itu. Dia menyadari bahwa jika dia tetap berada di barisan raksasa, maka kemungkinan besar dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk meminum setetes pun cairan abadi tersebut. Dengan menggunakan kemampuan sihirnya yang sangat tinggi, dia kemudian mengubah penampilannya menjadi sosok dewa yang sangat rupawan dan bercahaya, sehingga nampak sangat meyakinkan. Tanpa ragu sedikit pun dia kemudian menyelinap masuk ke dalam barisan para dewa, dan berdiri dengan sangat tenang seolah-olah dia memang bagian dari kaum penghuni langit tersebut. Penyamaran Kalarahu dilakukan dengan sangat sempurna, sehingga tidak ada satupun dewa yang menyadari kehadirannya di tengah-tengah barisan suci tersebut pada awalnya. Dia berdiri di antara Dewa Matahari yang dikenal dengan nama Surya dan Dewa Rembulan, yang dikenal dengan nama Chandra dalam antrean yang sangat panjang tersebut. Kalarahu merasa sangat bangga dengan kecerdikannya, karena dia merasa bahwa sebentar lagi tujuannya untuk menjadi makhluk abadi akan segera tercapai tanpa ada yang mampu menghalanginya. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang saat kendi emas tersebut mulai mendekat ke arahnya, dan aroma harum tirta amrita mulai tercium sangat nyata di indera penciumannya. Namun Dewa Surya yang memiliki penglihatan yang sangat tajam, mulai merasakan adanya sebuah energi yang sangat aneh dan berbeda dari sosok yang berdiri di dekatnya itu. Dia memperhatikan gerak-gerik pemuda rupawan tersebut, dan menyadari bahwa cahaya yang dipancarkan oleh sosok tersebut bukanlah cahaya yang murni, melainkan hasil dari sihir kegelapan. Dewa Surya kemudian membisikkan kecurigaannya kepada Dewa Chandra yang juga segera mengamati dengan seksama dan membenarkan bahwa sosok tersebut adalah seorang penyusup. Mereka berdua segera menyadari bahwa jika penyusup tersebut berhasil meminum air suci, maka keseimbangan jagat raya akan berada dalam ancaman yang sangat besar dan berbahaya. Sebelum mereka sempat bertindak, kendi emas tersebut sudah sampai ke tangan Kalarahu yang masih berada dalam wujud samarannya sebagai seorang dewa yang sangat tampan. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa kegembiraan yang luar biasa, dia mengangkat kendi tersebut dan mulai menuangkan cairan suci itu ke dalam mulutnya yang sudah sangat haus. Setetes air suci tirta amrita pun berhasil masuk ke dalam mulutnya dan mulai mengalir perlahan menuju tenggorokannya yang sudah sangat merindukan keabadian tersebut. Pada saat yang sangat krusial, itulah Dewa Surya dan Dewa Chandra secara bersama memberikan isyarat yang sangat kuat kepada Dewa Wisnu mengenai pengkhianatan yang sedang terjadi. Dewa Wisnu, yang memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi, segera menyadari bahaya yang sedang mengancam, dan tidak membuang waktu sejenak pun untuk mengambil sebuah tindakan yang sangat tegas. Dia segera melepaskan senjata andalannya yang sangat mematikan, yakni Cakra Sudarsana, yang merupakan sebuah cakram bergerigi dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya.
Senjata tersebut melesat dengan sangat akurat menuju ke arah Kalarahu, yang saat itu baru saja menelan air suci namun belum sampai melewati bagian kerongkongannya. Suasana yang semula sangat tenang tiba-tiba berubah menjadi sangat mencekam saat senjata suci tersebut menyambar dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan tak terelakkan. Cakra Sudarsana berhasil mengenai leher Kalarahu dengan sangat tepat sehingga menyebabkan kepalanya terpisah dari bagian tubuhnya dalam sekejap mata saja. Karena air suci Tirta Amrita baru saja sampai di bagian tenggorokan, maka hanya bagian kepala saja yang mendapatkan khasiat keabadian, sedangkan tubuhnya tetap menjadi makhluk fana yang kemudian jatuh tak bernyawa. Kepala Kalarahu yang sudah terpisah tersebut tetap hidup dan melayang di udara dengan tatapan mata yang penuh dengan kemarahan serta rasa dendam yang sangat mendalam. Dia merasa sangat murka karena impiannya untuk menjadi makhluk abadi secara utuh telah digagalkan oleh pengaduan dari Dewa Surya dan Dewa Chandra yang sangat dia benci. Meskipun kini dia hanya berupa kepala tanpa tubuh, namun kekuatan sihir dan dendamnya membuat Kalarahu menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya melayang di angkasa. Catatan: terdapat total 69 kalimat dalam teks input. Dengan aturan 3 kalimat per segmen, total segmen yang dihasilkan adalah 23. Saya akan melanjutkan ke langkah C dengan 23 prompt berdasarkan 23 segmen ini. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya harus menghabiskan sisa waktu yang kekal dalam wujud yang sangat tidak sempurna dan mengerikan seperti itu. Kebenciannya kemudian difokuskan sepenuhnya kepada matahari dan rembulan, yang dianggap sebagai penyebab utama dari kegagalannya dalam meraih keabadian yang sempurna. Kalarahu bersumpah bahwa dia akan terus mengejar kedua dewa tersebut kemanapun mereka pergi melintasi cakrawala sepanjang waktu yang tidak terbatas oleh zaman. Kisah mengenai Kalarahu ini menjadi dasar bagi masyarakat kuno di Nusantara untuk menjelaskan fenomena alam yang sangat luar biasa, yakni terjadinya gerhana matahari dan gerhana rembulan. Menurut kepercayaan tersebut, gerhana terjadi saat Kalarahu berhasil menangkap dan menelan salah satu dari kedua dewa tersebut ke dalam mulutnya yang sangat besar dan gelap gulita. Namun karena Kalarahu tidak memiliki tubuh, maka dewa yang ditelan tersebut akan selalu berhasil keluar kembali melalui bagian lehernya yang sudah terputus oleh senjata Cakra Sudarsana. Fenomena ini akan terus berulang secara terus-menerus sebagai pengingat akan dendam yang tidak akan pernah padam hingga akhir zaman nanti ketika dunia ini berakhir. Masyarakat pada masa lalu seringkali melakukan berbagai macam ritual dan membunyikan berbagai peralatan dapur atau lesung saat terjadi gerhana untuk menakuti Kalarahu agar segera melepaskan sang rembulan. Mereka percaya bahwa dengan suara gaduh yang ditimbulkan secara bersama, maka sang raksasa akan merasa terganggu dan tidak akan berlama-lama menyembunyikan cahaya yang sangat dibutuhkan oleh bumi. Tradisi ini terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai bentuk kearifan lokal dalam menyikapi rahasia alam yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Meskipun ilmu pengetahuan modern sudah menjelaskan secara ilmiah, namun cerita legenda ini tetap memiliki tempat yang sangat istimewa di hati sanubari banyak orang. Keabadian yang didapatkan oleh Kalarahu ternyata bukanlah sebuah berkah, melainkan sebuah hukuman yang sangat berat karena dia harus hidup selamanya dalam kebencian yang membakar jiwa. Dia tidak pernah mendapatkan ridho dari Tuhan untuk merasakan kedamaian, karena niat awalnya yang didasari oleh tipu daya dan pengkhianatan terhadap kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama. Kehidupannya yang kekal hanya diisi dengan pengejaran yang tidak pernah berakhir, dan rasa haus yang tidak akan pernah terobati oleh apapun juga di jagat raya ini. Ini menjadi bukti nyata bahwa apa yang diperoleh dengan cara yang salah, tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati bagi pemiliknya kapanpun dan dimanapun. Para dewa dan makhluk lainnya di jagat raya mengambil pelajaran berharga dari peristiwa ini, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap melalui cahaya yang paling terang sekalipun. Dewa Wisnu tetap menjaga tatanan alam semesta, agar tetap berjalan sesuai dengan garis yang sudah ditentukan oleh Tuhan Sang Penguasa tertinggi dari segala sesuatu yang ada. Tidak ada satupun rahasia yang dapat disembunyikan selamanya karena setiap tindakan akan meninggalkan jejak yang dapat dibaca oleh mereka yang memiliki hati yang suci dan jernih. Keseimbangan antara cahaya dan kegelapan harus terus dijaga, agar kehidupan di bumi dan di langit dapat berlangsung dengan harmonis tanpa gangguan yang berarti. Di wilayah Jawa dan Bali, para empu dan pujangga pada masa lalu seringkali menuliskan kisah ini dalam berbagai naskah kuno agar menjadi pedoman hidup bagi para generasi penerus bangsa. Mereka menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap tindakan meskipun ada peluang besar untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang nampak sangat menggiurkan.
Sosok Kalarahu seringkali digambarkan dalam berbagai ukiran candi dan ornamen bangunan sebagai simbol pengingat akan bahaya dari sifat rakus yang dapat menghancurkan diri sendiri. Kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap godaan yang datang dalam berbagai wujud yang sangat menarik, namun sebenarnya membawa racun yang sangat mematikan bagi ruhaniah. Setiap kali gerhana menyapa langit Nusantara, kita diingatkan kembali pada perjalanan panjang pengadukan samudra susu yang penuh dengan tetesan keringat dan perjuangan yang sangat luar biasa. Cahaya matahari yang perlahan tertutup atau rembulan yang berubah menjadi kemerahan adalah tanda bahwa sejarah besar tersebut masih terus berlanjut hingga detik ini di alam yang tidak kasat mata. Fenomena tersebut bukanlah sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan, melainkan harus disyukuri sebagai bagian dari tanda kebesaran Tuhan yang sangat luas dan tidak terbatas. Alam selalu memiliki cara yang sangat unik untuk bercerita kepada kita mengenai masa lalu yang sangat jauh, namun tetap terasa sangat dekat di dalam jiwa. Pada tahun 2024 Masehi ini, dan tahun-tahun yang akan datang, pemahaman kita terhadap legenda Kalarahu mungkin sudah banyak dipengaruhi oleh teknologi dan logika yang sangat berkembang pesat. Namun esensi dari penceritaan ini tetap sangat relevan untuk dijadikan bahan perenungan mengenai bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap keinginan duniawi yang seringkali tidak terbatas. Kita harus mampu mengendalikan ambisi agar tidak berubah menjadi keserakahan yang dapat merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial yang sudah dibangun dengan sangat susah payah. Kebahagiaan sejati hanya dapat diraih jika kita mampu menyelaraskan keinginan pribadi dengan kehendak suci dari Sang Pencipta alam semesta ini. Analisis ulang. Teks input asli memiliki 101 kalimat. Sesuai aturan, teks akan dibagi menjadi segmen-segmen yang berisi 3 kalimat. Ini akan menghasilkan 33 segmen penuh dan 1 segmen terakhir yang berisi 2 kalimat. 101 sama dengan 333 plus 2. Saya akan membuat 34 prompt yang sesuai.